Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga cerita ini bisa menghibur. Chapter 28-29. CEO tampan ternyata suamiku. Mereka bertiga tidak sadar jika mereka sudah mengobrol sangat lama. Hingga waktu tengah malam. Lebih baik sekarang kita tidur. Ini sudah sangat larut, ucap Lulu yang sejak tadi sudah menguap. Iya, kamu benar. Apalagi Soraya besok harus tampil fresh, jawab Rina. Mereka bertiga langsung terlelap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali tim MUA sudah datang untuk segera mendandani Soraya. Soraya benar-benar cantik saat ini. Soraya meminta jika riasannya biasa saja, jangan terlalu tebal dan glamor. Tentu saja, walaupun dengan dandanan yang natural saja sudah membuat Soraya pangling. Wah, Sora, kamu cantik banget hari ini. Pak Danu pasti tidak bisa mengenalimu, ucap Rina sambil menatap Soraya dari pantulan cermin. Iya, kamu sangat cantik Sora, timpal Lulu. Pengantinnya memang sudah cantik dari sononya. Mau didandanin kayak gimana juga tetap cantik, coba saja tadi mau riasannya sedikit wah, pasti lebih cetar lagi, jelas semua yang ternyata gemulai. Ih, ye bisa aja sih ses, ucap Rina sambil melambai-lambaikan tangannya. Is, jangan mancing Eike deh. Eike kan jadi kebablasan, jawab muanya malah lebih kemayu lagi. Sudah apa belum? Lama banget. Acaranya akan segera dimulai, mana pengantinnya? Tanya Mama Rena sambil mengedarkan pandangannya. Ini, Anda tidak lihat sejak tadi ada di sindang, jawab Mua yang sudah sangat terkenal. Ya sudah, mana calon menantuku? Tanya Mama Rena lagi. Ini, masa Ye tidak melihatnya sih, jawab sang Mua. Masya Allah sayang, kamu cantik banget. Mama sampai nggak ngenalin kamu tadi, ucap Mama Rena sambil menghampiri Soraya yang duduk di kursi rodanya. Makasih Ma, jawab Soraya. Ya sudah, ayo kita turun. Semuanya sudah menunggu, jelas Mama Rena sambil mendorong kursi roda Soraya. Mama Rena mendorong kursi roda Soraya dan di samping kiri kanannya ada Rina dan Lulu yang sudah dirias juga. Tak lama terdengar jika Pak Penghulu sedang mengucapkan doa untuk calon pasangan pengantin. Soraya lebih dulu diumpetin di dalam ruangan khusus. Sedangkan di luar sana Danu dan Pak Penghulu sedang berjabat tangan akan melakukan prosesi akad nikah. Saya nikahkan dan saya kawinkan, engkau saudara Danu Wijaya Kusuma dengan Soraya Adinda binti Firman, dengan emas kawin uang senilai $2023 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Pak Penghulu. Saya terima nikahnya Soraya Adinda binti Firman dengan emas kawin tersebut, tunai, jawab Danu dengan sekali tarikan nafas. Bagaimana, para saksi? Sah? Tanya Pak Penghulu. Sah, sah, sah. Alhamdulillah. Mohon pengantin wanitanya dibawa kemari, ucap Pak Penghulu menyuruh mempelai wanitanya untuk keluar dari persembunyiannya. Soraya didorong menuju taman hotel, Soraya begitu cantik dengan menggunakan kebaya modern yang melekat pada tubuhnya. Danu menyambut kehadiran Soraya dengan senyuman tipis. Lalu menggantikan Mama Rena untuk mendorong kursi rodanya. Silahkan tanda tangani berkas pernikahannya dan setelahnya pasangkan cincinnya, ucap Pak Penghulu. Danu dan Soraya menandatangani berkas tersebut lalu Danu lebih dulu menyematkan cincin pernikahannya di jari manis Soraya, begitu pula sebaliknya. Lalu Danu mencium kening Soraya yang sudah menjadi istrinya sekarang. Selamat ya nak, semoga sakinah sampai ke jannah, ucap Mama Rena sambil memeluk menantunya. Selamat ya sayang, ingat sekarang kamu sudah punya istri. Jangan membuatnya menangis, buat selalu istrimu bahagia, ucap Mama Rena pada Danu. Yang dijawab anggukan kepala oleh Danu. Selamat nak, doa yang terbaik buat kamu dari Papa, ucap Papa Wijaya. Selamat ya Sora, semoga cepat diberi momongan. Langgeng sampai kakek, nenek, ucap Rina. Makasih doanya Rin. Semoga kamu juga cepat nyulul aku, jawab Soraya. Selamat ya Sora.
Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin, ucap Lulu. Amin, makasih banyak Lu, jawab Soraya. Setelah mengucapkan selamat pada Soraya, kedua sahabatnya lalu menemui para tamu yang hadir. Begitu pula Danu dan Soraya yang sudah duduk di atas pelaminannya. Ternyata tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Soraya, seperti trio Rese. Mereka bertiga datang juga, tapi tidak berani untuk mengucapkan langsung. Yang ada mereka semakin semangat untuk memfitnah Soraya. Kalian tahu tidak sih, Soraya itu sudah merebut tunangannya Sylvia dengan cara licik dan kotornya. Dia sengaja membuat cedera dirinya sendiri supaya membuat simpatik Pak Danu, lihat saja tampangnya yang sok polos itu. Ih, sangat menjijikan, ucap Sinta, salah satu temannya Sylvia. Oh, jadi kejadian di pabrik itu memang sengaja ulahnya sendiri. Aku tidak menyangka, seorang Soraya yang kelihatannya baik ternyata sangat busuk, ucap salah seorang dari mereka. Iya, aku benar-benar sangat tidak menyangka, ucap teman-temannya lagi. Kalian jangan tertipu dengan tampangnya, yang ada dia itu sangat licik, timpal Siva membenarkan ucapan Sinta. Masih banyak lagi ucapan-ucapan sumbang yang membuat semua orang percaya akan ucapan dari trio Rese. Mereka langsung mengadakan resepsi hari ini juga. Hingga waktu siang saja, Danu tidak mau membuat Soraya semakin kelelahan. Jadi setelah akad dan menerima ucapan selamat dari para tamu undangan, Danu mengajak Soraya untuk segera istirahat. Setelah sampai di dalam kamar hotel Presidential Suite, Danu membantu Soraya untuk berganti pakaian dan menghapus semua riasannya. Terima kasih Mas, ucap Soraya yang sudah duduk di atas kasur king size. Sama-sama. Aku akan membersihkan diri dulu, ucap Danu sambil melangkahkan kakinya menuju bathroom hotel. Soraya tidak tahu harus berbuat apa, dia tidak bisa melakukan apapun. Mau memaksakan diri duduk di kursi roda pasti dia tidak bisa. Sebenarnya Soraya ingin menyiapkan pakaian suaminya untuk pertama kalinya. Tapi apa boleh buat, dia sedang cedera parah. Mas, maaf aku tidak bisa menyiapkan pakaian kamu, ucap Soraya setelah melihat Danu keluar dari bathroom dengan menggunakan handuk sebatas pinggangnya saja. Tidak apa-apa, kamu kan sedang sakit. Ingat jangan memaksakan diri, ucap Danu sambil mengenakan pakaiannya. Iya Mas, jawab Soraya sambil menundukkan wajahnya malu melihat Danu berpakaian di hadapannya. Ya sudah, kita turun ke bawah. Kita belum makan siang kan? Kamu juga belum minum obatnya, ucap Danu sambil mengeringkan rambutnya. Soraya hanya mengangguk saja, dia tidak banyak protes. Seperti biasa Danu akan mengangkatnya untuk duduk di kursi roda. Sebelum keluar kamar, ternyata sudah ada pelayan yang mengantarkan makanan untuk mereka berdua, jadi Danu tidak jadi membawa Soraya makan di restoran hotel. Pasti ini dari Mama, gumam Danu melihat berbagai makanan yang sudah terhidang di atas meja di kamar presidential. Lalu Soraya dengan cekatan menyiapkan makanan untuk suaminya, juga untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu yang melakukannya? Aku bisa sendiri, kamu kan sedang sakit, tanya Danu pada Soraya yang menyerahkan sepiring makanan. Kan yang sakit kaki aku Mas, bukan tangan kan? Ucap Soraya sambil tersenyum. Iya, terima kasih, ucap Danu sambil tersenyum juga. Mereka berdua menikmati makan siang bersama. Setelahnya Soraya meminum obatnya dan istirahat, Danu juga ikut merebahkan dirinya di samping Soraya yang sudah tertidur lelap. Mereka tertidur hingga sore, Soraya yang terbangun lebih dulu merasakan ada sesuatu yang berat menindih pinggangnya. Betapa terkejutnya Soraya melihat ada tangan kekar yang memtiga P1 ganggnya dengan sangat erat. Soraya perlahan membalikkan badannya. Dia melihat Danu masih tertidur lelap sambil memtiga P1 ganggnya. Soraya menatapi wajahnya Danu sangat dekat, bahkan hembusan nafasnya juga terasa menerpa wajahnya. Tangan Soraya terangkat ingin menyentuh wajah damai Danu yang sedang tidur, tapi tidak jadi. Soraya takut Danu akan berpikir macam-macam kepadanya.
Soraya mencoba membangunkan dirinya supaya bisa duduk di kasur sambil bersandar. Danu yang merasakan ada pergerakan di sebelahnya langsung terbangun. "Kamu sudah bangun. Kenapa tidak membangunkanku?" tanya Danu saat melihat Soraya mencoba menyamankan duduknya. "Aku bisa kok mas, lagi pula kan hanya menggeser saja," jawab Soraya sambil tersenyum. "Sudah jam berapa sekarang? Kelihatannya kita tidur cukup lama," tanya Danu sambil melihat jam yang ada di dinding. "Sudah sore rupanya," gumamnya. "Apa kamu mau membersihkan badan kamu?" tanya Danu. "Iya mas, rasanya tidak enak badannya." "Sangat lengket," jawab Soraya sambil menunduk malu. "Baiklah, aku akan membantumu. Kamu tunggu ya, aku akan menyiapkan airnya dulu," ucap Danu sambil beranjak dari duduknya menuju bathroom. Setelah beberapa saat Danu keluar untuk mengangkat Soraya menuju bathroom. Danu membantu Soraya untuk melepaskan pakaiannya satu persatu, hingga tersisa 2/4 pakaian terakhirnya. "Tidak usah malu, aku hanya akan membantumu saja. Aku janji tidak akan berbuat macam-macam," ucap Danu, lalu melepaskan sisa yang melekat pada tubuh Soraya. Soraya hanya menundukkan wajahnya dan juga memejamkan matanya, dia sangat malu sekali diperlakukan seperti ini oleh seorang laki-laki. Walau laki-laki itu suaminya sendiri. Chapter 29. Danu menahan gejol asteriska yang ada di dalam dirinya. Walau bagaimanapun dia adalah laki-laki normal, dia juga mempunyai H4 serat saat melihat tubuh polos di depannya. Apalagi tubuh Soraya sangat lus, dan ukurannya juga sangat pas di telapak tangannya. Ukurannya tidak besar dan tidaklah kecil. Danu mencoba menepis pikiran kotornya. Apalagi pada saat sedang mengelap tubuhnya dan pada bagian gunung kambarnya. Danu sampai memejamkan matanya, menahan dorongan dalam dirinya supaya memempatinkannya. "Sudah selesai, aku bantu pakaikan handuknya," ucap Danu sambil meraih handuk. Soraya hanya diam saja, dia tidak protes atau bilang apapun. Soraya hanya menunduk malu, Danu dengan cekatan membantu memakaikan pakaian Soraya hingga rapi. Rencananya mereka akan pindah ke rumah yang sudah dibeli Danu, jaraknya lumayan dekat dengan pabrik. Danu juga tidak memaksa supaya Soraya berhenti bekerja. "Selamat datang di rumah kalian," ucap Mama Rena menyambut kedatangan anak dan menantunya. "Assalamualaikum Ma, Pa," ucap Soraya sambil mencium punggung tangan kedua mertuanya. "Waalaikumsalam nak, bagaimana? Apa sudah melakukannya?" tanya Mama Rena tak berfilter. "Ma," ucap Papa Wijaya memperingati istrinya, jika bicara sudah tidak berfilter. "Kenapa?" Mama kan bertanya. "Apa ada yang salah?" tanya Mama Rena sambil melirik Papa Wijaya. Pertanyaan Mama memang tidak salah. Tapi tidak harus diperjelas juga Ma, lagi pula lihat menantu kita masih cedera, jawab Papa Wijaya. Sedangkan Soraya dan Danu sudah sangat malu, bahkan wajahnya sudah seperti kepiting rebus. Sangat merah. "Ya sudah, sekarang kalian istirahat saja. Mama dan Papa juga harus kembali lagi, kami di sini sudah terlalu lama." "Tidak enak jika Papa berlama-lama minta cuti," ucap Mama Rena. "Kenapa terburu-buru Ma? Apa tidak bisa di sini saja?" "Maaf jika aku lancang," ucap Soraya sambil menundukkan wajahnya. "Hei, kenapa minta maaf? Nanti Mama akan sering mengunjungi kalian berdua di sini, atau sebaiknya. Jadi jangan bersedih ya," ucap Mama Rena menenangkan menantunya. "Iya Ma, Mama hati-hati di jalan. Selalu jaga kesehatan, jika sudah sampai kabari kami," jawab Soraya sambil menampilkan senyuman di satu birnya. "Iya sayang. Mama titip anak nakal ini ya, jewer saja telinganya jika dia bandel," ucap Mama Rena sambil mengusap pipi Soraya. "Iya Ma," jawab Soraya sambil mengangguk. "Kamu juga, jaga menantu Mama yang cantik ini. Jangan pernah kamu menyakitinya, jika Mama sampai tahu kamu membuatnya tersakiti, awas saja kamu," ucap Mama Rena dengan menunjuk wajah Danu. "Iya Ma, Danu janji."
Tapi Danu tidak bisa berjanji tidak akan membuatnya menangis, karena saat ini saja dia sudah meneteskan air matanya, jawab Danu sambil melirik Soraya yang sedang cepat menghapus air matanya dengan cepat. Kenapa menangis sayang? Tanya Mama Rena. Aku tidak apa-apa Ma, aku hanya sedih saja Mama harus pulang, jawab Soraya sambil terisak. Maafkan Mama sayang, Mama tidak bermaksud untuk membuat kamu sedih dengan kepergian Mama. Tapi Mama memang harus pulang, pekerjaan Mama dan Papa sudah menunggu. Maafkan Mama dan Papa ya. Ucap Mama Rena dengan tulus lalu memeluk Soraya. Jaga istrimu dengan baik nak, dia adalah wanita yang tepat untuk kamu. Dia adalah wanita hebat dan akan mendidik anak-anakmu dengan baik kelak. Jadi jangan membuatnya merasa tidak nyaman berada di dekatmu, nasihat Papa Wijaya pada Danu. Iya Pak, Danu janji akan membahagiakan dia, seperti Papa membahagiakan Mama selama ini. Danu tahu, mungkin nanti akan ada pertengkaran di antara aku dan dia. Tapi Danu akan berusaha supaya tidak sampai menyakitinya, Danu akan berusaha membahagiakan dia Pak, jawab Danu sambil menatap dua wanita kesayangannya. Bagus nak, Papa pegang ucapan kamu. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan dan jangan terlalu lama untuk memberikan Papa dan Mama cucu, ucap Papa Wijaya sambil menepuk pundak putra semata wayangnya. Iya Pak, semoga saja rezekinya bisa cepat diberikan kepercayaan, untuk mendapatkan momongan, jawab Danu sambil tersenyum tipis. Setelah berpamitan, Mama Rena dan Papa Wijaya pergi menuju bandara dengan diantar oleh Danu langsung. Soraya tidak diizinkan untuk ikut, dia harus banyak istirahat di rumah. Di rumah juga sudah ada Bibik yang akan membantu pekerjaan rumah dan memasak. Mama Rena sengaja memanggil Big Darmi yang sejak dulu bekerja pada Mama Rena disuruh untuk membantu Soraya dan Danu. Big Darmi sangat senang menerimanya, karena Big Darmi sudah sangat mengenal dan juga sudah mengasuh Danu sejak kecil. Non, apa Nona membutuhkan sesuatu? Tanya Big Darmi. Tidak Big, terima kasih, nanti jika aku membutuhkan sesuatu aku akan bilang sama Bibik, jawab Soraya sambil tersenyum. Dan Danu tidak salah pilih istri. Dia adalah wanita yang cantik dan juga ramah, semoga selalu diberi kebahagiaan buat mereka, gimana Big Darmi? Big, boleh aku tanya sesuatu sama Bibik? Tanya Soraya agak ragu-ragu. Mau menanyakan apa Non? Tanyakan saja, jika Bibik bisa jawab akan Bibik jawab, ucap Big Darmi. Begini Big. Apa Bibik sudah lama mengenal Mas Danu dan keluarganya? Tanya Soraya hati-hati, takut salah bicara. Bukannya kenal lagi Non, Bibik sudah sangat mengenalnya. Bahkan Bibik yang mengasuh dan Danu sejak kecil, juga membantu tuan dan nyonya di rumahnya, jelas Big Darmi. Benarkah Big? Wah, berarti Bibik sudah tahu Mas Danu luar dalam dong Big. Kalau boleh tahu, sifatnya Mas Danu itu seperti apa ya Big? Soalnya saya belum tahu banyak tentang Mas Danu, itu pun jika dibolehkan oleh Bibik, ucap Soraya merasa tidak enak menanyakan dirinya. Walau bagaimanapun dia adalah laki-laki normal, dia juga mempunyai hasrat saat melihat tebu polos di depannya. Tidak apa Non, Bibik malah senang. Setahu Bibik dan Danu adalah laki-laki yang baik, walau pendiam. Dia memang tidak banyak bicara, dan juga tidak bisa berkata-kata manis. Dia lebih suka melakukan tindakan yang menurutnya itu mewakili perasaannya, jawab Big Darmi menjelaskan. Itu memang sudah aku ketahui Big, dari awal hingga Mas Danu menikahiku. Dia berbicara jika diperlukan saja, lebih seringnya kami ya. Diam, ucap Soraya sambil menghela nafasnya pelan. Jangan terlalu difikirkan Non, lambat laun Nona akan terbiasa. Saya lihat Nona juga sama saja dengan Danu, yang tidak banyak bicara, tapi banyak bertindak, jawab Big Darmi. Itu memang sifat saya sejak kecil Big. Saya sejak kecil hanya mengandalkan diri sendiri, jadi mau tidak mau ya harus banyak bertindak dibandingkan dengan banyak bicara, jelas Soraya masih mendudukan dirinya di sofa ruang keluarga. Ternyata Danu sudah kembali sejak tadi,
dia mendengarkan pembicaraan antara Big Darmi dan juga Soraya. Dia tahu bahwa dirinya sangat tertutup sejak dulu. Tapi semenjak kejadian waktu itu, semakin membuatnya tidak bisa tersentuh sama sekali. Danu akan mencoba terbuka mulai saat ini, karena ada hati istrinya yang harus dia jaga. Dia tidak mau jika Soraya merasa tidak diinginkan, apalagi dia sendiri yang ingin menikahinya. Danu memutuskan untuk segera menuju ruang keluarga. Menghampiri Soraya dan juga Big Darmi yang masih mengobrol. "Assalamualaikum," ucap Danu sambil mendudukkan tubuhnya di sofa di depan Soraya. "Waalaikumsalam," jawab Soraya dan Big Darmi bersama-sama. "Apa kamu tidak merasa lelah, sejak tadi duduk?" tanya Danu menghampirinya. "Enggak mas, kan kakinya dilirusin. Lagi pula kan ini tinggal pemulihan saja," jawab Soraya sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan ke kamar dulu," ucap Danu. "Iya mas," jawab Soraya sambil mengangguk. Danu melangkahkan kakinya menuju kamar utama, dia merasa canggung jika berdekatan dengan Soraya. Apalagi Danu selalu mengingat kejadian tadi pagi saat membantu Soraya untuk membersihkan badannya. Seketika adik kecilnya bangun, hanya karena membayangkan saja sudah membangunkannya. Sungguh membuatnya harus menenangkan adik kecilnya dulu. Danu akhirnya solo karir untuk saat ini. Dia membayangkan Soraya supaya cepat sembuh.